Saya backgroundnya bukan dari peternakan, saya di S1-nya dari UGM, dari Gajah Mada, kemudian pula S2 di Amerika, S3-nya di Australia. Alhamdulillah, saya dengan jual kalkun bisa sampai ke beberapa negara untuk beli tiket pesawat gitu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, salam jagat tani. Perkenalkan, saya Haryoto, orang panggilnya di sini kenalnya Pak Haji aja gitu. Peternakannya itu namanya asalnya tuh super farm, berkaitan karena dengan di Gunung Sindur, berkaitan dengan peternakan kambing. Di sini karena lokasinya di Serpong, kita sekarang lebih banyak menggunakan kalkun Serpong. Kalkun Serpong. Sudah berjalan lebih 10 tahun, Mas. Lokasinya di depan Musola An-Nur, RT 1 RW 2 nomor 10 Rawa Mekarjaya, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Awal mulanya saya akan peternak kambing. Peternak kambing untuk melayani akikah. Kemudian di antara anak buah saya itu ada yang katanya pernah pengalaman memelihara ayam selama 6 tahun. Oleh karena itu saya berpikir baguslah kalau saya ternak kalkun. Kemudian saya dulu pernah di Amerika, dulu pengalaman melihat bagaimana budaya kalkun di Amerika berkaitan dengan Thanksgiving. Budaya kalkun di Amerika begitu tinggi. Saya berpikir kenapa enggak di Indonesia kita memperkenalkan, memperbesar peternakan kalkun. Khususnya saya berpikir bermanfaat untuk para petani di negara kita, di kampung kita banyak yang petani. Sekarang ini penghasilannya sedikit, ternak ayam dan tidak paham bagaimana harga dan sebagainya. Maka saya berpikir bagaimana meningkatkan income petani melalui memperkenalkan usaha ternak kalkun. Begitu, Mas, ceritanya. Saya dulu pegawai negeri, Mas. Pegawai negeri. Pernah pegawai negeri di Departemen Pendidikan Nasional di Inspektorat Jenderal. Saya backgroundnya bukan dari peternakan, saya di S1-nya dari UGM, dari Gajah Mada, kemudian pula S2 di Amerika, S3-nya di Australia. Tapi saya memang nggak ada background peternakan, hanya saya tertarik bagaimana peternakan kalkun ini bisa mengangkat pendapatan petani, para petani. Itu maksudnya begitu. Saya dulu beli awal itu sekitar 30 ekor, Mas. 30 ekor, ya karena pengalaman saya itu di nol, maka ya lebih banyak yang mati daripada yang hidup. Tapi saya nggak berhenti di situ, beli lagi, beli 60 ekor lagi gitu. Jadi saya memang agak nekat gitu. Kalau orang belinya kan 10, saya kalau belinya 30, 60 gitu, begitu. Ya ini sudah beranak-anak dari kakek neneknya mungkin
dari sini itu kan banyak anak-anakan yang di belakang rumah, di kandang sini ada juga anak-anakan gitu. Di sini saya rasa cukup lengkap ini. Blue Slate ada, Black Spanish ada, Royal Palm ada, kemudian White Holland ada, kemudian Bronze, kemudian Bourbon Red yang merah itu ada, lengkap, cukup lengkap. Kita menjual anakan sampai indukan, kemudian daging juga. Sekarang banyak konsumen yang dicari malah daging, dan saya juga melayani untuk kuliner, untuk kalkun panggang, rica-rica, atau berkaitan dengan kalkun lah, makanan-makanan dari kalkun. Anakan kami harga normal ya, tidak terlalu murah juga tidak terlalu tinggi. Harganya untuk baru netas itu 45.000. Itu per ekor ya? Per ekor. Untuk yang dewasa berapa? Yang dewasa itu yang jantan itu sekitar 500 sampai 600. Kalau betina sekitar 300 sampai 335 lah kira-kira. 335.000 atau 350. Tergantung jenisnya, Mas. Emang yang paling mahal tuh jenis apa? Yang paling mahal itu jenis abu-abu, Blue Slate ya, kayak seperti itu. Yang itu. Tuh, kalau ini ada abu-abu juga tapi nggak begitu asli. Yang ini. Ini yang paling mahal. Dulu pernah waktu awal-awalnya itu sampai sepasang itu laku 4 juta. Laku 4 juta. Tapi sekarang ya udah nggak begitu populer, seperti harganya hampir seperti harga biasa saja. Itu yang abu-abu yang paling mahal. Kemudian yang jenis kedua, yang jenis hitam Black Spanish ini juga nomor 2. Nomor 3 Royal Palm, ada yang di kandang sana. Ada Royal Palm itu nomor 3. Tapi sekarang juga banyak penggemar Royal Palm juga makin naik, bisa menyelip nomor 1 Royal Palm ada di dalam. Kemudian nomor 4 itu yang merah ini Bourbon Red. Nomor 5 putih, paling murah yang seperti itu. Bronze itu paling murah. Paling murah kalau jantan sekitar 450. Itu paling murah. Bagaimana? Paling mahalnya berapa tadi? Paling mahal kalau seperti ini 600-an. Kalau dulu begini ini bisa laku 2 juta. Nah, kalau yang kan ini ada olahan juga Pak yang. Ya. Jadi kalau daging itu per kilonya berapa? Daging per kilo 90 sampai 100.000. Bibitnya dulu kita ngambil dari beberapa tempat. Pernah dari Jawa Timur, ada juga dari Jogja, dari kan kita ini muter, Mas. Ayam gede dibeli orang, kita beli lagi gitu. Jadi muter, kemudian kalau sekarang ini sudah banyak juga yang hasil lahiran tetasan kita sendiri juga banyak. Saya tuh berusaha untuk yang senatural mungkin gitu loh. Saya lebih suka yang natural. Maka memanfaatkan daun-daun, kemudian nasi, dedak, dan tentunya supaya masih dipakai pur. Kita belum bisa lepas dari pur gitu ya. Tapi untuk pakan sejauh ini nggak ada kesulitan Pak? Pakan sama sekali nggak ada kesulitan karena kita dekat pasar, dekat tukang sayur yang sangat banyak melimpah. Kalau pakan itu di sini sebenarnya cukup melimpah dan gratis lagi gitu, makanannya gratis. Kalau kita pakai pur semua sebenarnya lebih simple, tapi juga mungkin lebih
boros gitu ya, artinya mahal kan, pur mahal sekarang masalah. Tidak tentu kalkun itu kan, kadang yang beli baru netes juga banyak. Kemarin ada orang beli banyak, baru netes sudah diambil semua sama orang, dibawa kemana, ke Tangerang ada yang. Jadi sekarang ini sama-sama antara kalkun anakan, kalkun yang siapan, yang dewasa ini pembelinya itu sama, di daging dan sebagainya itu banyak. Ya gitu. Nah, alhamdulillah saya kan udah lama, meskipun saya tidak pernah, jarang sekali. Saya baru-baru mungkin belum banyak saya menggunakan medsos ya, mungkin dari mulut ke mulut, dari orang pernah beli kemudian balik lagi, pernah beli ngajak saudaranya, ngajak temannya beli lagi, dari situ aja. Jadi saya jarang pasang iklan-iklan. Nah, kayak secara alamiah pasarannya juga apa ya, masih terbatas juga sih, tapi udah alhamdulillah lah, lumayan bisa untuk apa, jalan juga masih muter gitu, masih apa, operasional, jalan bisa untuk apa, nambah uang belanja bisa juga gitu. Nah, kalau di akhir-akhir tahun itu banyak dari restoran, dari hotel gitu. Banyak orang yang menghubungi, pesan itu, kita kirim biasanya gitu. Terus kalau hari-hari biasa itu yang konsumennya itu pertama orang kaya, kedua orang-orang luar negeri. Jadi banyak orang-orang asing yang datang ke sini untuk beli kalkun, untuk beli dagingnya, terutama untuk dagingnya banyakkan orang dari orang kaya sama orang luar negeri. Yang paling diperhatikan ketika merawat kalkun sih sebenarnya, pada kalau kecil itu kandang, kebersihan kandang. Itu kebersihan kandang itu sangat penting, terutama kalau kandangnya itu lembab, itu nanti pengaruhnya ayamnya akan timbul kutil, dan itu kutil itu memang kelihatannya penyakit yang terkait dengan kalkun. Untuk umur 2 bulanan itu mau sangat rawan, dan itu kayaknya lebih khusus kalkun gitu ya. Dulu pernah saya awal-awalnya sangat apa ya, sangat kaget juga ketika kalkun banyak terserang kutil itu. Tapi ternyata kutil itu pun bisa diatasi dengan secara mudah, secara alamiah. Dulu sampai saya menghubungi pabrik-pabrik untuk bagaimana obat kutil ini, kutil kalkun ini. Ternyata ada diolesi apa, minyak tanah aja di yang mana yang kutilnya itu, kemudian ada di sini, tapi memang ada rahasianya di sini dengan sini itu sembuh, dikasih sekali 2 kali gitu aja sudah sembuh. Dan ini saya agak gembira sekali gitu loh, artinya menemukan sesuatu yang kelihatannya sederhana bagi petani-petani kita ini mudah, jadi di apa, langsung sembuh gitu loh, gitu. Jadi nah, dari pengalaman pengobatan ini ya, saya lebih banyak menggunakan yang sistem tradisional aja gitu. Kemudahannya kalkun itu juga merawatnya sebenarnya mudah, sederhana, makannya juga mudah, kemudian juga cepat besar, kemudian kalau konsumennya juga ada, konsumen yang beli kalkun ada, kalau kecil, mulai kecil sudah ada yang beli, kemudian kalau sudah besar juga ada yang beli. Bahkan kalau kita ada tamu datang di sekitar masjid kita atau di lokal kita bisa potong kalkun, bisa menjamu, nah gitu. Itu enaknya udah gitu. Nah, terus dapat duit, kalau kita mau jalan itu alhamdulillahnya
bisa juga ada orang beli kalkun, kemudian ya untuk sanggup jalan-jalan ke dalam negeri maupun luar negeri. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah, saya dengan jual kalkun bisa sampai ke beberapa negara untuk beli tiket pesawat gitu Mas. Ya, saya sangat senang sekali gitu. Artinya sangat mendorong kalau anak-anak muda ini terlibat di dalam peternakan kalkun. Tapi satu hal yang sebenarnya yang peternakan kalkun itu akan berhasil kalau para peternak-peternak muda ini sinergi, saling bekerja sama, saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Contoh yang sangat merugikan peternak kalkun adalah antara peternak ini kadang-kadang saling menjatuhkan harga. Nah ini seperti akhirnya dengan ada orang yang menjual dengan harga yang sangat murah sehingga tidak cocok dengan harga perlu biaya yang diperlukan untuk memelihara kalkun. Makanya saya pengennya kan antara yang peternak kalkun ini sinergi, saling bagi-bagi pengalaman, sharing pengalaman tentang penyakit, tentang makanan, tentang pasar dan sebagainya sehingga semangat pada anak-anak muda ini. Tapi kalau nanti dengan persaingan yang tidak sehat, saling menjatuhkan harga, ya nanti jadinya rugi semua. Jadi juga konsumen rugi, petaninya pun rugi. Jadi itu.